Hai guys, selamat datang di channel Gereja Internet. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu bisa mendapatkan pengajaran setiap minggunya tentang kebenaran yang alkitabiah. Klik subscribe itu nggak bayar guys. Tapi dengan klik subscribe, kalian baru saja mendukung Gereja Internet supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube. Jangan lupa like, comment, and share ya guys. Kekristenan kami akan seperti kota Yerusalem tua. Kalau tidak ada kasih dan kobaran cinta kami kepadamu Tuhan. Dan itu yang membuat Engkau tidak pernah bermalam di Yerusalem. Kami tidak ingin Tuhan tidak betah di hidup kami. Kami tidak ingin Roh Tuhan tidak betah di hidup kami. Engkau yang tolong setiap kami Tuhan mengerti ini. Sesungguhnya bukan Engkau yang harus mengikuti kemauan kami, tapi kami yang harus tunduk pada keinginan dan kerinduan hati-Mu. Engkau Tuhan yang akan memberikan roh pengertian itu terus dalam hidup kami. Ajari kami menangkap akan hati-Mu Tuhan. Dan ajari kami hidup seperti yang Engkau inginkan. Pagi hari ini Engkau bicara kepada anak-anak-Mu. Sungguh-sungguh buat setiap kami menangkap akan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau bicara dengan kuat di hati setiap anak-anak-Mu. Dan Engkau Tuhan yang memberkati kami dan mengubah kami tanpa terkecuali. Dan kami berikan segala kemuliaan itu hanya bagi-Mu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Semua berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari lihat firman Tuhan sama-sama di Mazmur 132. Mazmur 132. Saudara, suatu hari Daud berkata kepada orang-orang Israel, kepada para pahlawan, kepada orang-orang yang selama ini menyertainya, dia berkata dari segenap bangsa Israel, dia berkata Tuhan telah memilih aku dan menjadikan aku sebagai raja. Dan alasan yang dia kemukakan, dia berkata karena He like me. Dia suka dengan aku. Nah, apa yang membuat Tuhan suka? Saudara, hubungan kekristenan kita dengan Tuhan itu bukan karena aturan pertama-tama, tapi karena sebuah relationship. Tadi saya mengatakan dalam doa, kalau Anda mempelajari di firman Tuhan, Yesus tidak pernah bermalam di kota Yerusalem. Tiap kali dia mengajar di sana, atau dia marah di sana, atau dia negor di sana, ketika menjelang sore Alkitab berkata dia keluar dari Yerusalem, dan dia selalu memilih tinggal di kota Betania. Yerusalem tua telah berubah, tidak seperti yang di awal Tuhan inginkan. Memang masih ada bait Allah pada waktu itu. Tapi orang-orang yang tinggal di situ, para imam dan imam besarnya, hidup mereka sudah tidak punya lagi hubungan dengan Tuhan. Bahkan kalau kita membaca sejarah, ketika Salomo menikah dengan Ratu Sheba dan punya anak namanya Menelik, dalam sejarah Ethiopia dituliskan dengan jelas.
Satu hari Menelik harus kembali ke Ethiopia meneruskan pemerintahan ibunya. Dan kemudian pada waktu itu Salomo memberi izin kepada anak ini untuk membawa tabut Tuhan, sedangkan yang asli diganti tiruannya atau replikanya. Menurut catatan sejarah, dikatakan bahwa Menelik pulang dan anak tertua dari Imam Sadok waktu itu ikut dengan dia. Dan ada 1.000 orang Yahudi dari 12 suku yang disertakan ikut dengan dia. Dan Salomo berkata kepada anaknya, engkau bangun suatu bangsa di luar negara ini, tapi isinya adalah keturunan kita sendiri. Dan diam-diam tabut itu kemudian dibawa, dan konon sampai hari ini masih ada di Afrika. Kalau cerita itu benar, dan banyak orang meyakini sejarah itu tidak salah, maka betapa konyolnya para imam dan imam besar di Yerusalem, bertahun-tahun mereka memberikan akan penyembahan kepada Tuhan di bait Allah, tanpa mengerti bahwa yang mereka sembah itu cuma replikanya. Cuma tiruannya. Kenapa bisa tidak mengerti? Oleh karena mereka tidak punya hubungan dengan yang mereka sembah. Kalau saudara itu punya hubungan dengan seseorang, semakin hubunganmu semakin dekat, maka suaranya, cara bicaranya, jalannya, langkahnya, batuknya, pileknya, Anda bisa hafal. Oleh karena sebuah hubungan. Tapi kalau hubungan itu tidak ada, hanya dari kata orang, engkau tidak pernah bisa mengerti kalau yang datang bukan orang yang sebenarnya. Nah, inilah yang berbeda sebetulnya dari sebuah hubungan. Yang menarik adalah kalau kita perhatikan Yesus, kenapa dia ke Betania? Di sanalah dia mendapatkan sebuah kehangatan relationship dengan umatnya. Ada Maria yang suka duduk di dekat kakinya, mendengarkan ketika Tuhan bicara. Ada Marta yang dengan tulus melayani Tuhan, memberikan makanan dan kebutuhan jasmaninya yang lain. Ada Lazarus yang menjadi sahabat Tuhan, yang sangat dekat dengan Tuhannya. Dan itu membuat Tuhan betah tinggal di Betania. Tapi sebuah ritual keagamaan, kegiatan ibadah apapun, yang tanpa sebuah hubungan dengan Tuhan, Tuhan tidak akan betah tinggal di situ. Mazmur 132 ini, kalau nanti kita baca dengan jeli akan membuat kita mengerti hati seorang yang bernama Daud. Lihat apa yang dia inginkan, lihat akan obsesinya yang sangat kuat akan Tuhannya. Dan itu yang ujungnya dia berkata, he likes me, dia suka dengan aku. Nah sekarang mari kita lihat Mazmur 132. Lihat mulai ayat yang pertama, saya akan baca seluruh pasal yang pendek ini. Nyanyian ziarah. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya. Bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernasar kepada yang maha kuat dari Yakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur, atau membiarkan kelopak mataku terlelap. Sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub. Memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata, telah mendapatnya di padang Yaar. Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya.
Bangunlah ya Tuhan dan pergilah ke tempat perhentianmu. Engkau serta tabut kekuatanmu. Biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran dan bersorak-sorai orang-orang yang kau kasihi. Oleh karena Daud hambamu, janganlah engkau menolak orang yang kau urapi. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukkan di atas tahtamu. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan-peraturanku yang kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tahtamu. Ayat 13. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan. Dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. Musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu. Tetapi di atas kepalanya akan bersemarak mahkotanya. Saudara, kalau Anda membaca akan ayat-ayat ini, sebenarnya ini ayat di dalamnya menyimpan sebuah sejarah cukup panjang dari hidup orang yang bernama Daud. Kalau saya merekonstruksi akan ayat ini kembali dan memberikan sebuah urutan kepada saudara, maka saya akan kembali ketika Daud masih begitu belia, masih umur belasan tahun, menggembalakan beberapa ekor domba daripada ayahnya. Sebagian orang bahkan menafsir Daud ini anak gundik, bukan dari istri pertama Isai. Kenapa? Karena ketika Samuel berkata, aku mau ketemu dengan semua anak lakimu, Daud yang tidak diundang. Semua diundang kecuali Daud. Tapi itu merupakan sebuah tafsiran. Well anyway, ketika dia masih begitu muda, Alkitab berkata kemerah-merahan pipinya. Dia masih begitu belia, masih ingusan kata orang. Tidak ada kedewasaan yang memadai untuk sebuah perjuangan yang besar. Masih begitu muda dan tidak ada pengalaman. Rupanya sejak dia, ingat ya, dia lahir di Bethlehem. Dan dia biasa hidup di padang penggembalaan Efrata. Ketika dia menggembalakan akan domba-domba ayahnya di padang Efrata itulah. Ketika dia mengatakan bahwa ayat yang ayat yang ke-6, memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata. Itu apa? Itu tabut perjanjian sebetulnya. Dia sudah dengar sejak dia masih tinggal di Efrata. Dia sudah dengar ketika dia masih menggembalakan kambing domba ayahnya. Dan pada waktu itulah sudah muncul sebuah kerinduan di hati. Yang berkata, Tuhan, aku di Efrata, tapi engkau ada di tanah Yaar. Tanah Yaar juga nama lain dari Kiryat Yearim. Dia berkata, Tuhan, engkau ada di Kiryat Yearim. Aku jauh di padang Efrata, tapi aku sudah mendengar tentang engkau yang di tanah Yaar. Dan dari situlah muncul sebuah kerinduan yang berkata, seandainya aku tahu Tuhan, di mana sebetulnya tempat terbaik buat engkau ada, bukan terlantar di Kiryat Yearim atau tanah Yaar. Dan saya percaya pada waktu itulah sebenarnya, dari kerinduannya, merindukan baitnya, merindukan akan tabutnya, merindukan Tuhan sendiri. Maka Tuhan berfirman kepadanya, Daud, aku memilih Sion jadi tempat buat aku tinggal. Dia berkata, gunung Sion tempatku Daud,
bukan di Kiryat Yearim. Dan dari kerinduan seperti itulah, maka Tuhan mendapati di antara begitu banyak orang Israel, hanya seorang gembala yang masih muda belia, namanya Daud. Dia bukan siapa-siapa waktu itu, tapi kerinduan hatinya adalah berkata, aku mau berikan tempat buat Tuhanku, supaya jangan terlantar di Kiryat Yearim. Dan dia berkata, seharusnya lah orang-orang datang ke sana untuk menyembah, tersungkur menyembah Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan, aku tahu yang Engkau ingini. Kalau Anda membaca Alkitab, kata Tuhan berkata, aku mengingininya. Itu seperti orang yang kelaparan dan rakus, ingin sesuatu dengan amat sangat. Dan Daud berkata, aku tahu Tuhan, Engkau sangat ingin, dan Engkau telah memilih akan Gunung Sion. Saudara sekalian, oleh karena keinginan itulah yang akhirnya mengubah akan hidupnya. Karena ini yang saya fahami, ketika Tuhan melihat akan kerinduan hatinya ditangkap oleh Daud, ketika Tuhan melihat di seluruh Israel tidak ada satupun yang bisa mengerti akan keinginan Tuhan kecuali orang muda ini. Maka Tuhan berkata, Daud, kalau engkau seorang gembala seperti ini, tak mungkin kerinduan hatiku akan engkau berikan. Kalau engkau seorang prajurit biasa, tidak mungkin kerinduan hatiku bisa engkau laksanakan. Kalau engkau seorang perwira tentara sekalipun, tidak mungkin apa yang aku inginkan engkau bisa berikan. Kalau engkau seorang menteri sekalipun, tidak mungkin Daud, kerinduan hatiku ini bisa engkau puaskan. Kalau engkau seorang jenderal besar sekalipun Daud, tidak mungkin engkau bisa punya otoritas untuk membawa tabutku ke tempat yang aku inginkan. Dan Tuhan berkata, tidak ada pilihan lain Daud, supaya kerinduan hatiku terjadi, dan engkau yang memberikannya karena hanya engkau yang mengingininya. Tuhan berkata, aku jadikan engkau raja atas Israel. Dan itulah awal kemudian di mana terjadi perubahan hidup yang radikal. Dari seorang tukang angon gembala biasa, yang berpikir ke depan, cuman ini yang dia kerjakan. Dengan kecapinya, dengan tongkatnya, dengan gadanya yang menyertai dia. Tapi di dalamnya memendam pengertian, menangkap akan kerinduan hati Tuhan. Tiba-tiba semuanya berubah. Siang itu seseorang memanggil dia dan berkata, ayahmu minta engkau pulang. Dan ketika dia pulang, dia kaget, rumahnya penuh dengan semua kakak-kakaknya. Dan muncul seorang yang sangat dihormati di seluruh Israel di rumah itu, namanya Nabi Samuel. Dan Tuhan berkata kepada Samuel, ini orangnya. Hari itu dia berlutut di depan seluruh keluarganya. Dan Samuel mengambil tanduk yang berisi minyak dan dituangkan di atas kepala Daud. Dan Alkitab berkata, sejak hari itu Roh Tuhan berkuasa atasnya. Tiba-tiba hidupnya mulai berubah. Dia sering diundang ke istana bermain kecapi untuk Raja Saul yang mulai sering diganggu oleh roh jahat. Tiba-tiba sebuah peperangan besar terjadi. Dan dia melihat raksasa begitu besar ada di hadapannya. Dan hari itu dia tumbangkan Goliat dengan sebuah batu kecil. Dan dia penggal kepalanya dengan pedangnya sendiri. Dan tiba-tiba dia diangkat jadi seorang perwira membawakan begitu banyak tentara. Dan tiba-tiba dari padang Efrata yang begitu damai dan tenang, dia pindah dari sebuah medan peperangan ke medan peperangan berikutnya. Dan dia diangkat jadi menantu raja. Dia tidak pernah menyangka hidupnya naik sangat cepat. Dan dia berpikir, sudah dekat dengan waktunya aku jadi raja. Tapi bukan tahta yang dia dapatkan, melainkan tombak dari mertuanya meluncur ke arahnya. Hari itu dia harus lari sebagai seorang pelarian. Dia kehilangan istrinya
dan dia kehilangan sahabatnya, yaitu Yonatan. Selama belasan tahun dia mengembara, jadi pelarian yang dikejar oleh mertuanya sendiri, dikejar oleh rajanya sendiri, untuk dibunuh dan dibinasakan. Dan harus pernah juga berpura-pura jadi orang gila. Sengaja dia biarkan air liurnya keluar, supaya jangan dibunuh oleh orang-orang Filistin. Dia pernah kehilangan semuanya ketika Siklak terbakar. Dan Tuhan memulihkannya kembali. Dari kehidupan yang sangat normal di padang Efrata. Gara-gara dia mendengar tentang tabut itu dan Tuhan di mana berada. Ketika dia mengarahkan hatinya ke Tuhan, dia tangkap akan keinginan Tuhan yang berkata, Sion, tempatku itu di Sion. Maka keluarlah sebuah pengembaraan yang menyakitkan selama bertahun-tahun lamanya. Belasan tahun hidup dalam keadaan tidak pernah jelas apakah dia berujung mati atau menggenapkan apa yang Tuhan mau. Dan ajaib sekali orang ini. Ketika dia mendengar Tuhan berkata, Sion, Daud tahu itu bukan hal yang mudah. Baca di Alkitab, Sion itu adalah kubu pertahanan orang-orang Yabes. Bagian dari kota Yerusalem. Yang sejak zaman Yosua tidak pernah bisa orang merebut Yerusalem dari tangan orang Yebusi. Kalau Anda membaca Alkitab, Yosua tidak bisa merebut Yerusalem. Hakim-hakim tidak satu pun merebut Yerusalem. Bahkan Simson yang perkasa tidak merebut Yerusalem. Nabi Samuel yang hebat tidak merebut Yerusalem. Raja Saul apalagi. Tapi di hatinya dia berkata, Tuhanku ingin Bukit Sion. Dan di tempat itu ada pertahanan orang Yebusi yang sangat kuat. Yang puluhan bahkan ratusan tahun tidak pernah terjamah oleh orang Israel. Kalau Anda membaca cerita hidup dari Daud ini, pada waktu dia jadi raja atas seluruh orang Israel, maka yang pertama dia buat, dia berkata, Tuhan, Engkau telah taruh aku di tempatnya, dan untuk inilah aku ada. Maka yang pertama dia berkata, Bukit Sion aku berikan kepadamu. Firman mengatakan hari itu dia kerahkan pasukannya. Dan orang-orang Yebusi tertawa berkata, Daud, tidak mungkin kau bisa mengalahkan kami. Kota ini terlalu kuat. Orang buta, orang timpang cukup menjaga kota ini. Terlalu kuat buatmu. Dan Daud begitu marah. Dan dia berkata, siapa yang bisa menaklukkan masuk kota ini pertama kali? Aku akan jadikan seorang panglima perang. Alkitab berkata, Yoab masuk. Saya pernah cerita itu masuk lubang WC dari kota Yerusalem yang dikuasai orang-orang Yebusi. Dia masuk pertama kali, diikuti oleh pasukannya. Dan hari itu Yerusalem dia rebut. Dan hari itu Bukit Sion dia miliki. Dan dia berkata, ini aku beri nama kota Daud. Kalau Anda membaca cerita berikutnya, maka dia mengerti setelah Bukit Sion yang Tuhan inginkan dia ambil. Maka dia berkata, inilah waktunya Tuhan. Engkau tiba di tempat yang kau inginkan. Baru kali kedua, setelah dengan persiapan yang lebih baik, dia bisa bawa tabut itu dan ditaruh di tempatnya. Di Bukit Sion itu, dia taruh sebuah kemah sederhana sekali. Bukan seperti kemah Musa yang 3 lapis. Dia hanya taruh sebuah kemah biasa. Dan dia taruh tabutnya di situ. Sekian waktu kemudian kalau Anda membaca cerita di Alkitab. Di Bukit Sion itulah Yesus makan Paskah terakhir dengan murid-muridnya. Tapi jangan lupa, beberapa waktu kemudian di tempat itulah 120 orang muridnya berkumpul. Dan Roh Kudus dicurahkan dan 3.000 orang diselamatkan. Kalau Anda melihat kenapa orang ini berani hidup diubah begitu rupa oleh Tuhan. Banyak orang berkata, ya karena ingin jadi raja. Kalau Anda belasan tahun
jadi seperti kriminal dikejar dan mau dibunuh. Saya yakin keinginanmu untuk jadi raja hilang, saudara. Dia bukan tipe pemberontak. Tidak pernah dia kumpulkan rakyat untuk berontak melawan rajanya. Dia cuma nyingkir, dia cuma lari dikejar. Seperti seekor anjing. Tapi kenapa dia lakukan semuanya ini? Oleh karena ini orang ngerti akan kemauan dan kerinduan hati Tuhan. Saudara, kemarin Tuhan berkata dengan sangat jelas kepada saya. Dia berkata begini, nak, hubunganmu dengan aku, kalau tidak pernah dimengerti, orang juga tidak akan pernah tahu semua tindak tanduk dan apa yang kau lakukan. Sebaliknya hubunganku dengan siapapun, level hubungan seperti apa, bentuk hubungan seperti apa, itu akan mempengaruhi cara mereka bicara, cara mereka bertindak, cara mereka berpikir. Oleh karena semuanya dasarnya adalah relationship. Mengapa Tuhan tidak pernah suka tinggal di Yerusalem? Tidak ada relationship di situ. Tidak ada orang-orang yang punya hati yang sangat menginginkan dia. Di Betania, kota yang kecil itu, ada keluarga yang selalu menantikan dia dan selalu menyambutnya dan mengerti siapa dia. Saudara, hari-hari ini ada banyak hal yang sedang Tuhan kerjakan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah engkau bisa mengerti akan hati Tuhan? Apakah engkau bisa menangkap akan jeritan hati Tuhan? Banyak orang oleh karena tidak punya hubungan, tidak punya relationship. Urusan kita hanya urusan benar dan salah. Urusan kita seringkali hanya urusan-urusan yang sebetulnya sangat menyedihkan banget. Kalau itu dipermasalahkan, diributkan, dan jadi bahan perdebatan yang tidak pernah habis. 30 tahun lebih saya ikut Tuhan Yesus sejak tahun 79. Dan selama 30 tahun ini, kalau saya amati, ada 3 hal yang membuat orang Kristen itu ribut di antara mereka sendiri. Yang pertama, di awal-awal waktu kami bertobat, kami itu mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus, saudara. Dengan tandanya kami berbahasa roh. Kalau Anda sempat mengenang atau ingat tahun-tahun itu, Semarang ini geger semua gereja. Gara-gara ada anak-anak muda berbahasa roh. Ribut. Beberapa gereja dengan keras mengatakan ini bahasa setan. Ini sesat dan bukan dari Tuhan. 30 tahun lebih yang lalu. Soal bahasa roh ribut, saudara. Padahal Tuhan berkata, aku berikan itu sebagai bahasa doa. Untuk menciptakan sebuah keintiman. Tapi orang ribut. Ini bahasa gak ada artinya. Terjemahannya harus ini, harus itu. Segala macam dibahas. Saya pikir Tuhan sedih sekali. Dan saya masih ingat satu hari Ketua Sinode kami Pak Adi Sutanto buat majalah. Dia mencoba memberikan pengertian kepada jemaat. Lalu kemudian ada tulisan tanya jawab. Sebetulnya itu imajiner, tapi berdasarkan akan apa yang dia dengar dari orang. Saya masih ingat ada satu sekolah Kristen, gurunya berkata, sangkala itu sesat karena berbahasa roh. Dia nggak tahu ada keponakannya Pak Adi sekolah di situ. Sorenya dilaporkan, besoknya saya diajak. Ayo saudara agung ikut saya. Kemana Pak? Temuin pendeta itu. Saya mau ajak bicara, mana sesatnya? Rupanya panas hati juga dia. Saya masih ingat saya ke rumah pendeta itu, saudara. Pak Adi berkata, Pak, bolehkah tunjukkan ayatnya di mana sesatnya kami? Wah, tidak berani, saudara. Zaman dulu, kalau Anda punya gelar MTH, MTH, sudah hebat sekali. Ini MTH Fuller, saudara. Yang lain STH. Kalah jauh lah, saudara. Dia ajak bicara gitu, tidak berani. Dan minta maaf pendetanya. Tapi kemudian kita semua jadi baik. Saya nggak ikut bicara, hanya penonton yang setia, saudara. Tapi itu yang terjadi. Lalu Pak Adi buat sebuah tulisan, tanya jawab, dan saya masih ingat beliau itu mengajukan pertanyaan yang banyak orang tanya.
Haruskah orang berbahasa roh? Apa harus kita berbahasa roh? Saya masih ingat beliau menjawab, menurut saya itu jawabannya ajaib sekali. Dia berkata, itu pertanyaan sudah salah. Jangan kita tanya, apakah harus berbahasa roh? Dia berkata, harusnya kamu bertanya, bagaimana supaya kita semua berbahasa roh? Karena itu pemberian Tuhan buat kita. Ya, menurut saya betul. Haruskah Pak? Itu pertanyaan yang salah. Harusnya kita berkata, bagaimana supaya saya bisa berbahasa roh? Karena itu bahasa doa. Karena itu bahasa hubungan dengan Tuhan. Karena itu sebuah karunia pemberian Tuhan. Kenapa diributkan? Waktu berjalan, akhirnya mulai banyak orang berbahasa roh. Menurut saya mungkin sekarang lebih banyak yang berbahasa roh daripada yang tidak berbahasa roh. Saya mau tanya siapa di sini yang berbahasa roh, angkat tangan tinggi-tinggi. Yang berbahasa roh, lihat hampir semua berbahasa roh. Yang tidak berbahasa roh, ngomong sebelahnya. Setelah pulang tumpangi tangan aku ya, Anda akan berbahasa roh. Itu karunia Tuhan. Waktu berjalan, masuk tahun 80-an. Masuk tahun 90-an. Ada berita soal kelimpahan, soal prosperity. Ribut lagi gereja. Gereja mengatakan, apa harus berkelimpahan? Kalau orang miskin gimana? Apa dia orang berdosa? Kalau semua berkata begitu ya, hari ini melaratlah semua kita. Kalau Tuhan berkata, beri mereka makan nak. Sorry Tuhan, untuk makan aja susah ngasih orang makan. Ya kan? Tapi ada orang-orang yang tidak setuju, dia berkata, ini membuat materialistis. Ya ada betulnya, kalau Anda hanya berkutat dengan satu hal terus. Dan ada orang-orang yang berkata lagi, apa harus begitu? Apa harus? Ya saya akan menjawab seperti Pak Adi berkata, pertanyaannya salah. Harusnya kan bagaimana supaya orang Kristen hidup dalam penggenapan janji Tuhan dan hidup dalam berkelimpahan. Yang ngomong hidup dalam berkelimpahan itu Yesus. Bukan Yesus, bukan Yesus. Yang berbahasa Belanda akan tahu yang saya maksudkan. Itu Yesus yang ngomong. Tapi orang berkata apa harus? Ya kalau Anda mau jadi ketua partai Kaipang ya boleh. But not me. Apa salahnya orang berkelimpahan? Selama hatinya melekat kepada Tuhan. Justru kelimpahan yang Tuhan berikan kepada kita, kita memberkati orang lain. Ada orang yang berkata, saya memilih jalan untuk miskin, fine. Tapi jangan pernah minta uang orang lain. Oh ya kalau saya perlu saya minta Pak, tidak konsekuen. Oh saya utang Pak, lebih-lebih. Tapi toh itu diributkan orang. Padahal Tuhan berkata begini, ini hubungan. Saya punya anak 3 saudara, yang di rumah saya ini. Ya saya nggak pernah tuh berkata gini kepada anak-anak saya. Maaf ya untuk makanmu tiap hari, ini ada uang yang harus dibayar ya. Loh papi nggak punya duit? Punya. Tapi kamu nggak bisa begitu, maka mulai hari ini yang bertiga ngamen. Anda bisa bayangkan anak-anak saya ngamen? Lalu kemudian saya dengan bangga berkata, lihatlah anak-anakku, gelandang semua, ngamen semua. Bukan. Loh kamu itu foto ini kok rangkulan. Ya mereka sudah datangi aku. Berkata bahwa aku ini oke sekali menarinya. Kamu orangnya oke. Nah aku kan juga oke kan Pi katanya. Minta foto ya aku rangkul lah katanya. Tak tengking dalam nama Tuhan Yesus yang ngerangkul begini. Cuman sekali kok terus foto gak ketemu lagi. Terus dia berkata begini, aku minta BlackBerry itu. Ngapain? Ya ini kan harus di follow up katanya begitu. Saya ngajari sopo tonang nang kayak ngono. Saya ngomong gini, enggak akan tak beliin. Berdoalah minta Tuhan.
Ya tapi kan masih punya papi. Kalau papi berdoa lebih gampang. Saya bilang jangan main gampang-gampang begitu ya. Saudara tahu orang Kristen kan begitu ya. Saya tahu enggak, Tuhan berperang ganti kita. Loh, kita tentara Kristus atau Kristus tentaranya Sarimin? Ayo. Memang ada ayat yang berkata Tuhan berperang bagi gantimu. Itu waktu Tuhan ngomong sama orang Mesir, orang Israel yang keluar dari Mesir. Ngomong begitu karena Tuhan ngerti kalau suruh perang kecewa. Anda tahu ya, jalan ke Mesir ke Israel, jalan kaki itu 2 minggu nyampe. Tapi ngelewati daerah orang Filistin, Tuhan berkata, nanti kecewa. Diputer, malah bablas muternya saudara, 40 tahun. So, saya bilang sama anak saya, pokoknya kalau papi diberkati lagi ya, papi punya satu, kalau ada orang ngasih lagi ya, berarti itu punyamu. Beberapa hari yang lalu, ada orang ngasih saya. Terbaru lagi. Begitu dia tahu, langsung dia bilang, puji Tuhan katanya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Apanya? Ini kan punyaku. Terus tanya teman-teman tuh, saya disalami gini. Apa artinya? Ya, salaman lah Pi katanya. Ya saya salaman. Dia bilang, thank you ya Pi. Matanya berkata-kata saya dipeluk. Bangga loh punya papi begini, rayuannya mengerikan saudara. Dia dapat BlackBerry Torch. Bapaknya yang kuno, dia yang baru. Relationship. Tapi saya sebagai seorang ayah, saya gak berkata menyesal aku memberikan padamu. Harusnya aku belikan yang made in China aja buat anak ini. Atau tak gawe ke dewe yang bugangan mungkin bisa. Nah orang bisa berkata yang lain, tapi ini relationship. Saudara kan juga punya anak. Dulu ketika saya masih kecil saudara, saya masih ingat ya kita hidup sederhana. Saya makan, lauk saya habis, nasinya belum habis. Orang tua saya memberikan lauknya ke saya, buat saya itu sebuah keajaiban. Kok bisa ya? Lauknya diberikan ke saya. Hari ini saya orang tua, saya punya anak. Diajak salaman diambil ya. Enggak ada tuh, saya menyesal maka saya meraung-raung di hadapan Tuhan. Enggak tuh. Ternyata orang tua kalau bisa memberkati anaknya itu bahagia. Nah ini bedanya orang Yahudi, orang keturunan Abraham sama orang Cina. Kalau orang Cina, begitu orang lahir digendong toh. Nanti kalau kamu sudah gede, mami beliin tas lo ya. Prada minimal. Ya kan? Tapi kalau orang Yahudi yang lebih tua memberkati yang muda. Abraham tidak pernah berkata, Ishak, wis sok kelengan aku ya sak. Nek aku wis tua di pensiun, enggak. Kalau Anda lihat itu beda. Terus saya berkata kalau Tuhan itu, ya itu relationship. Tuhan mau berkati saudara ya normal lah. Siapa yang bangga punya Bapak di surga yang maha baik? Iya toh, kalau bapakmu setan, habis lu saudara. Benar. Anda boleh terima kekayaan, nanti anakmu cacat, anakmu mati, anakmu begini. Bapak itu baik. So itu relationship. Tapi toh orang berkata, apa harus kita berkelimpahan? Ya. Kalau nggak mau nggak apa-apa buat saya lah. Yang ketiga, yang orang ributkan, peperangan rohani. Ini aneh dong. Aneh ini. Istilah peperangan rohani itu di perjanjian baru. Orang Singapura belum ke Semarang. Itu negara, ekonominya luar biasa. Tapi negara itu militernya kuat. Kan tidak pernah dengar toh, kapal Malaysia menerobos. Pernah?
Kita dicolongi terus. Bayangin pejabat Indonesia, kekuatan militer. Anda tahu itu, orang dengar kalau Anda pagi-pagi dipanasin mesinnya itu. Dan semua orang SMA selesai wajib militer. Persis Israel. Begitu diserang, tentaranya mungkin dikit, rakyatnya semua tahu nembak. Kita nembak tuh nembak cinta, nembak ngepek, itu kan nembaknya lain kita. Swiss itu negara yang orang berkata independen, tapi duit orang sedunia disimpan di situ. Anda tahu tentaranya kuatnya luar biasa. Nah, jangan berpikir begini ya, kalau aku tidak mengganggu iblis, iblis tidak mengganggu aku. Cara mikir goblok sekali. Maaf ya saudara. Saudara pikir dia baik hati dengan Anda? Kalau engkau ketemu yang model Amalek, sampai Tuhan marah sekali dan berkata kepada Saul, habisi mereka. Sebab waktu orang Israel bergerak itu, yang diserang bagian belakangnya. Nah, bagian belakang pasukan itu adalah yang orang narik barang, perempuan, anak-anak, orang tua. Itu orang yang tidak bisa perang, yang disikat oleh Amalek. Siklak itu diambil ketika pasukan Daud tidak di kota itu. Gereja mesti bangun pasukan. Engkau harus ngerti minimal bagaimana mengatasi secara pribadi ketika serangan datang. Itu anugerah loh. Dari kau dijamin menang sama Tuhan. Itu ribut. Gereja-gereja juga ribut. Peperangan rohani, perang. Aneh. Saya masih ingat awal-awal pertobatan. Kami melayani pelepasan. Wah, setannya bereaksi di orang itu. Teriak-teriak. Ada teman tuh ketakutan, saudara. Ini terlalu banyak nonton film Dracula, jarang baca Alkitab. Masa ngambil salib, gini, ayo. Kayak film Dracula. Nah ini model apa? Ayo. Itu di film Dracula memang iya, katanya takut sama salib. Tapi kalau Anda peperangan begini-begini, nggak takut, saudara. Anda mesti latih dirimu. Itu karena kecintaan Tuhan yang luar biasa loh. Dia berikan semuanya dalam kehidupan kita. Ini memang betul, tidak tiap hari kita ini urusan sama setan. Tapi itu juga bagian yang tidak boleh dibuang dalam kehidupan kita. Nah, ini semua karena relationship sebetulnya. Dan hubungan seperti inilah yang saya berkata Tuhan sebetulnya ingin setiap anak-anaknya itu menangkap seperti itu. Kalau engkau bergaul dengan Tuhan, saudara ya, sebetulnya ajaib kok, bener ajaib. Saya cerita sedikit ya. Tepat minggu yang lalu, ya jam-jam seperti ini, mami saya dipanggil pulang Tuhan ke rumah Bapak. Saya sedang khotbah begini tuh, saya lihat jam, kok ada jam ya di situ ya. Saya lihat 8:30. Hati saya nggak tahu, nggak ngeh itu apa. Saya selesai, saya ke belakang, saya buka handphone saya. Daniel yang miss call saya sampai 3 kali. Wah, saya kerasa nih. Saya telepon, dia bilang, Pak, mami sudah dipanggil pulang. Saya kaget juga. Tapi saya mau cerita dengan saudara. Ini relationship. Sebetulnya saya tahu, harusnya ibu saya ini sudah pulang, kira-kira bulan Juni yang lalu. Juni atau apa ya? Ke Korea bulan apa ya? Juni yang lalu. Waktu itu kami mau berangkat ke Korea, adik saya telepon berkata, Mami ngedrop banget. Sudah nggak mau ngapa-ngapain, lemes, ngedrop sekali.
dan mencemaskan. Saya sudah di Jakarta waktu itu. Saya ngadep Tuhan, Tuhan, aku mau ke Korea. Engkau berkata harus ke Korea. Tapi ini kondisi seperti ini. Dan saya berkata, aku mau selesaikan tugasku, Tuhan. Apa yang aku harus lakukan? Dan saya dengar Tuhan berkata begini, telepon ibumu. Doakan per telepon. Nanti aku pulihkan. Sebetulnya sudah waktunya, nak. Tapi aku tahu kerinduan hatimu menyelesaikan tugasmu. Tanya adik saya ini, saya telepon, hanya butuh setengah jam. Pulih, naik, mau makan, mau apa, pulih, setengah jam. Saya pikir pulang dari Korea itulah waktunya. Ternyata tidak. Jalan terus, saudara. Nah, waktu itu, saya mau ke Israel sebetulnya. Pas lebaran itu, saudara, lebaran, saya diberitahu lagi, seminggu gak bisa makan. Lalu kemudian saya bilang, Tuhan apa yang harus aku buat? Dibawa ke rumah sakit tidak mau. Jadi saya kunjungi ke rumah, ketemu saya sebentar, saya gak ngomong apa-apa. Dia bilang, ya sudah aku mau ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit. Satu malam saya ditelepon lagi. Daniel berkata gini, Pak, kondisinya mencemaskan. Tensinya tinggal 40-30. Itu hampir hilang loh, saudara, 40-30. Wah, saya kaget. Saya lagi di mana itu? Bandungan dengan teman-teman. Lalu kemudian saya doa, saya bilang, Tuhan, ini aku mau ke Israel. Kalau pulang hari ini nggak keburu nih. Harus diatur segala macam, nggak bisa. Kalau saya batalkan Israel, engkau berkata padaku, tuntaskan tugas. Kalau saya nekat pergi, dalam keadaan begini, nanti orang ngomong, anak kurang ajar. Saudara tahu dilemanya. Saya bilang, tolonglah Tuhan, engkau tahu yang terbaik. Lalu kemudian, mendadak dikabari naik lagi. Selesai, saya tengokin mami di rumah sakit dan harus dimasukkan ke ICU. Saya bilang itu pada waktu itu hari Minggu. Senin saya ke Israel. Minggu mami saya masuk ICU. Saya bilang, Tuhan, aku harus bagaimana? Dan Roh Kudus ngomong lagi, beritahu mamimu. Ya, pada waktu itu kesadarannya sudah agak turun ya. Jadi kalau diajak ngomong yang ngerti ya tidak. Tuhan berkata, BCI beritahu kamu pulang tanggal 24. Jadi saya masuk ke ruang ICU, saya BCI. Saya ngomong. Saya bilang, mami saya ya tidak jawab, saudara. Dia hanya diam aja. Saya hanya bilang, pokoknya saya ngomong begitu. Nah, saya anak rada nakal, saya bilang, mami bantu doa anaknya, saya berkata gitu. Sudah sakit, suruh bantu doa lagi, saudara. Jadi saya doain, saya tinggal. Saya berangkat ke Israel. Sampai di Israel dikabari, membaik. Bahkan sudah keluar dari ICU. Saya bersyukur, Tuhan terima kasih. Selama di Israel gak ada kabar apa-apa. Saya tahu up and down. Tanggal 23 malam, saya tiba di Jakarta. Dan kemudian besoknya Daniel ngomong sama saya pagi-pagi, Pak, Bapak ditanyain terus loh. Mami nanyakan Bapak terus. Ya Dan, aku bilang, kan ini tanggal 24. Nanti pulang Semarang langsung aku ke rumah sakit. Saya ke rumah sakit tanggal 24. Ketemu, saya ajak ngomong, jawabnya juga hampir nggak bisa jawab. Terus membaik, saudara. Dari Jumat, Sabtu, oke sekali. Dari pagi sampai siang saya di sana, oke, nggak ada apa-apa. Tadinya malamnya saya mau tengokin lagi karena Pak Wali Kota ingin tengok, tapi mendadak beliau nggak bisa. Sabtu selesai khotbah, saya pulang rumah jam 11 saya tidur.
Jam 1 pagi Tuhan bangunkan saya. Seperti ada orang megang badan saya. Bangun, nak. Saya kaget. Saya tahu itu Tuhan. Karena mendadak seger sekali. Baru tidur 2 jam loh. Seger sekali. Saya bilang, Tuhan ada apa? Dan dia berkata, aku mau bawa pulang ibumu. Saya bilang, Tuhan kalau memang sudah waktunya, silahkan. Aku juga tidak ingin melihat beliau menderita terlalu lama. Walaupun itu kehilangan besar. Lalu kemudian, saya tidur lagi, saudara. Dan saya tidak mengerti bahwa sekian jam kemudian, Tuhan bawa pulang. 8:30, saya lagi khotbah. Cek saya. Tapi saya nggak ngeh bahwa itulah waktunya mami pulang. Saya ngomong terus terang dengan saudara. Tuhan tidak perlu memberitahu saya. Tuhan tidak usah nunggu izin saya. Enggak. Dia berdaulat, dia bisa buat kapanpun, dia bisa ambil kapanpun dia mau. Tapi kalau saya perhatikannya, pulang hari Minggu, Anda ingat ketika Tuhan akan menghancurkan Sodom dan Gomora? Dia berkata, kenapa aku tidak ngomong dengan Abraham? Bukankah dia akan aku jadikan sebagai bangsa yang besar? Dan karena itulah karena alasan sebuah relationship, dia ngomong kepada Abraham. Saya melihat dalam kehidupan ini, saudara, Tuhan ingin sebuah relationship. Kapan terakhir engkau mendengar Tuhan bicara kepadamu? Kapan terakhir engkau mendengar Tuhan sampaikan isi hatinya? Saya berdoa setiap hari Tuhan akan bicara dan mengungkapkan hatinya. Amin, saudara. Tutup Alkitab, saudara. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, kan selalu ku jawab panggilan-Mu, Tuhan. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, kan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Saudara, lagu ini liriknya ditulis oleh anak saya yang paling kecil, Sasa. Satu hari dia berdoa dan keluar lirik ini dari hatinya. Dia ngomong ke saya, dia bilang, "Papi, aku berdoa keluar kata-kata ini." Saya bilang, "Apakah itu keluar dari hatimu, nak? Apakah itu yang kamu inginkan?" Dia bilang, "Ya, Papi." Dia berkata, "Aku pengen jadikan ini sebuah lagu." Lalu teman-teman musik yang gubah aransemennya dan jadi lagu ini.
intim dengan Tuhan, mengerti akan hatinya, tidak butuh umur yang tua. Anda bisa mulai sangat muda, Anda bisa mengerti dan punya kerinduan dengan Tuhan. Anak saya yang paling gede berkata, ya tapi ini beberapa kalimatnya aku yang ngasih. Saya bilang oke, milik kalian berdua buat Tuhan. Tapi saya mau berkata bahwa kerinduan hati seperti ini bisa dimiliki oleh semua orang. Kalau Anda punya relationship dengan Dia, engkau hanya berkata, ini Tuhan, aku hanya ingin jalan sejalan dengan hatimu dan punya keintiman dengan Tuhan. Amen, saudara. Mari angkat tangan sama-sama. Mari berdiri sama-sama, saudara. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Katakan Tuhan, Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Kau ajari kami Tuhan, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampaikan dapat di hatiku, seirama dengan hatimu. Kau ajari kami, ajari aku mengerti perasaanku, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapat di hatiku, seirama dengan hatimu. Ya Tuhan, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapat di hatiku, seirama dengan hati. Ini doa kami, ajari kami, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapat di hatiku, seirama dengan hati. Katakan sekali lagi, ajari aku, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Ya Tuhan, ya Tuhan, biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapat di hatiku, seirama dengan
hidup kami hanya untuk itu Tuhan. Hanya untuk itu. Oh terus Tuhan, terus bangun bajak hati kami. Ya hasekera lara-laramu. Ya hasira lara-lalaya. Biarata kaya ralaso. Ya hasikara lara mataku. Ya rahasikara lara lo. Biaka toko sikara lara. Nikara lara lo. Sikarala beketa karo Tuhan. Jesus kata kara sikara lara, ia kata karo. Yesus, kiara lara lara go. Sikaya rale. Karalaro